Hai, halo, apa kabar? Assalamualaikum. Ketemu lagi kita. Suasana yang bahagia tentunya. Apa sih yang menarik di kanal Deddy Sapa Teman? Nggak ada yang menarik kalau dilihat dari tampilan. Kalau konten-konten monolog speak up yang seperti ini sudah banyak yang lain. Paling pun kemampuan ngebacot di depan kamera, mempertunjukkan, mengolah kata-kata, senam wajah, ya itu sih paling. Yang lainnya nggak menarik. Terus bersemangat menjalani kehidupan kita. Jadi pesannya itu sih sebenarnya, mengajak kita untuk terus bersemangat, berbuat baik, melakukan perbuatan baik, menyebarkan kebaikan-kebaikan. Ini sih inti dari kita membuat monolog, speak up, cuap-cuap, ngebacot di depan kamera. Kalau dinilai prestasi, apa yang membanggakan di kanal Deddy Sapa Teman? Paling pun menyontek, merilis lagi, atau mengulang kembali berita-berita yang sudah pernah ditampilkan di kanal lain, atau diambil, disadur kembali dari berbagai sumber. Ya itulah, kita memberikan informasi dan kabar-kabar baik. Ya itu mungkin prestasinya, karena dalam kehidupan ini kita harus berprestasi. Ya berprestasi di mata manusia, berprestasi di mata sang pencipta. Ya prestasinya paling nggak melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala macam larangannya. Itu berbicara tentang prestasi, sineas Indonesia kembali berprestasi di Netflix, jaringan berbayar. Film Indonesia Abadi Nan Jaya merebut hati para penonton, bukan saja penonton tanah air, penonton Indonesia, tapi penonton dari seluruh penjuru Asia Tenggara, Amerika Latin, juga sebagian Eropa. Film Abadi Nan Jaya ini film horor, tapi prestasi sineas Indonesia menciptakan sesuatu yang baru. Indonesia adalah negara-negara yang selalu menampilkan keindahan alam, yang dikenalnya itu budaya, kerukunan, ramah-tamah. Dan dari film ini orang melihat Indonesia dan menjadikan pengetahuan baru tentang Indonesia. Salut untuk film Abadi Nan Jaya. Film ini kalau terinspirasi, kalau kita melihat ya dari game online, atau ya lebih kepada ini sebenarnya. Kalau kisah dan ceritanya mengambil setting di desa Wonorejo, Yogyakarta. Tapi kalau melihat lebih dalam, film ini sepertinya sudah pernah jalan cerita yang ada di game online. Ya, tapi untuk lebih jelasnya seperti apa film ini, kita lihat sinopsisnya berikut ini. Dan untuk lebih jelasnya lagi, saksikan di Netflix berbayar tentunya. Ini dia sinopsis dari film Abadi Nan Jaya. Abadi Nan Jaya adalah film zombie pertama karya anak bangsa. Kisah berawal dari obsesi bos perusahaan jamu menciptakan ramuan awet muda. Namun petaka datang ketika ramuan ampuh itu justru mengubah sang penemu menjadi zombie. Wabah zombie pun menyebar cepat di desa tersebut. Teror yang terbangun terlihat menjanjikan, meski terasa mirip dengan yang pernah kita lihat di umumnya film zombie. Walhasil, keluarga pemilik perusahaan jamu ini pun mesti melupakan konflik internal mereka demi berjuang lolos dari terkaman para zombie bertampang lokal ini. Dari sisi cerita dan sinematografi, film besutan sutradara Kimo Stambol dan Netflix ini terbilang layak tonton. Pusaka Abadi Nan Jaya. Judul dan penggalan lagu Abadi Nan Jaya dari lagu wajib nasional Indonesia Pusaka tergolong unik, meski beraroma kontroversi lantaran digunakan untuk film horor yang syarat mistik dan kekerasan, alih-alih penghormatan dan ungkapan cinta pada tanah air. Akhir kata, pesan film, ambisi dan keserakahan hanya berujung pada satu kata, petaka. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran dengan serunya
film Abadi Nanjaya atau X-Layer, saksikan di saluran berbayar Netflix. Yaitu seru. Yang pastinya film ini sudah menyebar ke seantero jagat raya. Dan orang-orang salut, ternyata produksi sineas Indonesia juga mantap. Kembali ke tema awal kita, membicarakan bola lagi. Karena kemarin kita menyaksikan laga El Clasico yang ternyata yang terjadi di akhir pertandingan adalah mohon maaf, ternyata konten ini sudah kita tayangkan di episode sebelumnya. Jadi ternyata nih si Kapten Real Madrid menyatakan atau bercelutuk tentang sesuatu pada akhir pertandingan kepada Lamine Yamal kemarin. Kalau bahasa Indonesianya, kamu terlalu banyak bacot. Itu dipicu oleh ucapan dan tanggapan Lamine Yamal di beberapa pekan yang lalu dalam satu buah kesempatan di podcast. Dia menyatakan bahwa Real Madrid itu tim atau klub yang banyak diuntungkan wasit, lalu lebih banyak jago-jago kandang saja, terlalu banyak drama yang mereka lakukan. Dan ini dibalas di akhir pertandingan El Clasico kemarin. Nah itu dia, Lamine Yamal, kalau kata si kapten, kamu masih anak muda, jangan terlalu banyak bacot kamu. Nah, ini yang memicu sedikit kerusuhan dan bentrok kemarin. Begitu sih dari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi ya kita sudah menyaksikan El Clasico kemarin berakhir dengan kemenangan tim Real Madrid sebagai tuan rumah dan pasti akan bertemu lagi nanti. Kita ke tanah air. Ada juga tentu saja ada juga nih big match lainnya di Stadion Kanjuruhan Malang. Arema FC dikalahkan oleh tim tamu Borneo FC dengan skor 3-1. Nyaris hampir sama dengan kejadian di Stadion Santiago Bernabeu. Ya ini tim tamu yang memenangkan. Borneo sangat solid pertahanan dan penyerangan di pertandingan kali ini. Sampai pun di akhir pertandingan, para supporter, para pencinta sepak Aremania menyatakan bahwa pertandingan ini sangat-sangat tidak berkesan sama sekali. Arema menghadapi wasit. Itu sih pernyataan berbagai pencinta sepak bola netizen di sosial media.
ini bukan pertandingan Borneo FC hadapi Arema, tapi Arema hadapi Wasit. Apa yang terjadi? Sepertinya Wasit terlihat lebih memihak kepada tim tamu Borneo FC. Ya, tapi sudahlah. Sudah kita sama saksikan juga Borneo begitu tangguh untuk dikalahkan Arema di kandangnya, Kanjuruhan. Saat ini di klasemen sementara tetap dipuncaki oleh Borneo FC dengan poin 24, sementara Arema di urutan ke-8 dengan poin 18. Ya. Demikian informasi dari big match lainnya yang terjadi di tanah air. Selanjutnya, kabar dari Kuala Lumpur kita juga sudah kabarkan di episode sebelumnya bahwa FIFA menyatakan penyelenggaraan turnamen sepak bola kawasan Asia Tenggara akan diberikan peluang dan kalender sendiri oleh FIFA di bawah naungan AFF yang dulu kita kenal dengan istilah turnamen yang dilabeli dengan sponsor-sponsor yang membawahi turnamen ini seperti Mitsubishi, Suzuki, dan lainnya. Nah, kali ini FIFA memberikan peluang lebih untuk negara-negara sekawasan Asia Tenggara untuk bisa bertanding di negara-negara yang terpilih dan terjadwal sebagai turnamen dari kalender FIFA. Ya, itu yang dinyatakan oleh Presiden FIFA ketika bertemu dengan para kepala negara di Kuala Lumpur kemarin. Apalagi ya, setelah Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir kemarin sudah menyelenggarakan konferensi, ada kabar burung lagi nih. Pelatih yang akan ditunjuk adalah pelatih dari Jerman. Siapakah pelatih sosok yang bisa dan mampu untuk menjadi juru taktik timnas Indonesia? Kita nantikan. Terima kasih sudah menyimak kanal Deddy Sapa Teman hari ini. Sekali lagi terus bersemangat mendukung sepak bola Indonesia untuk lebih baik. Pamit, assalamualaikum. Akhir menutup mata.